Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, ihsan, Islam, kesehatan serta kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat dipertemukan dalam daurah nasional kurikulum tahfidz Al-Qur'an. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati pemateri kita Ustadz Muhammad Junaidi, CLQ, serta seluruh peserta Daurah Nasional Kurikulum Tahfidz Al-Quran yang telah bergabung dari berbagai daerah di Indonesia. Merupakan suatu kebahagiaan bagi kita semua dapat bersama-sama mengikuti daurah ini. Semoga Allah menjadikan setiap ilmu yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat, diamalkan, dan menjadi sebab lahirnya generasi penghafal Al-Quran yang berkualitas. Sebelum acara dimulai, alangkah baiknya kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, sebelum memasuki penyampaian materi, izinkan kami memperkenalkan narasumber kita pada Daurah Nasional Kurikulum Tahfidz Al-Quran. Beliau adalah Ustadz Muhammad Junaidi, CLQ. Beliau lahir di Lumajang pada 14 Agustus 1986. Beliau telah berkeluarga dengan satu istri dan dikaruniai 3 orang anak. Beliau mulai menghafal Al-Quran pada usia 25 tahun di Pondok Pesantren Baitul Quran Wonogiri. Dalam bidang keilmuan Al-Quran, beliau memiliki 2 sanad, yaitu sanad Al-Quran riwayat Hafs an Asim dan riwayat Syu'bah an Asim. Selama lebih dari 5 tahun berkecimpung di dunia tahfidz, beliau telah banyak berkontribusi dalam merintis, menyusun, mengembangkan, serta memperbaiki sistem dan program tahfidz di berbagai lembaga pendidikan Al-Quran. Di antaranya ada PPTQ Al-Fatah Boyolali, PPTQ Baitul Furqan Lumajang, MLTQ Al-Murid, serta berbagai mahad dan pesantren lainnya. Dengan pengalaman yang panjang dalam pengolahan tahfidz, insya Allah beliau akan membagikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga kepada kita semua. Kepada Ustadz Muhammad Junaidi, CLQ, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC kita, Ustazah Amanda Yanuarista. Alhamdulillah, innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ja'alna wa ahluna wa dzurriyyatana wa talamidana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khasatuk. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, daurah nasional ini bisa kita selenggarakan. Ini adalah, kalau dihitung adalah batch yang keempat. Nah, ini adalah acara keempat.
yang kami adakan sejak awal dulu 4 tahun yang lalu. Eh, Daurah kurikulum tahfidz ini kami adakan dulu awalnya karena kekhawatiran kami melihat beberapa pondok, terutama pondok tahfidz yang ketika santrinya selesai setoran, maka selesai juga hafalannya. Dalam arti ketika santrinya selesai hafalan 30 juz, ya sudah selesai, tidak ada lagi hafalannya. Terjadi di beberapa pondok seperti itu. Akhirnya kami belajar dan juga di pesantren atau di Mahat Ali Baitul Quran Wonogiri, kami diajari atau dijadikan, ya bersyukur juga ya, jadi kelinci percobaan bisa dibilang karena saya mengalami 5 perubahan program tahfidz. Nah, dan alhamdulillah akhirnya ketemu yang terbaik. Nah, itu yang ingin saya bagikan. Kenapa? Karena dengan metode itu santri itu diusahakan dijamin walaupun tidak 100%, 70-80% itu jumlah hafalannya, jumlah setorannya itu sesuai dengan jumlah hafalannya. Dalam arti kalau dia setor 17 juz ya ada 17 juz yang ada di hatinya atau di pikirannya, di hafalannya. Nah, akhirnya itu yang kami bagikan kepada beberapa pesantren agar santri ini ketika selesai setoran, ya hafalannya juga ada, mungkin lah. Walaupun tidak 100%, misal 70-80%, ya mungkin sekitar kalau dalam 3 juz atau 4 juz itu kadang harus dicari per bulan, tidak ada masalah karena masih normal. Manusia kan disebut insan karena kasratun nisyan, banyak sekali lupa. Itu pertama. Jadi batch pertama sama batch kedua kami hanya membahas tentang bagaimana agar tahfidz ini bisa mungkin dengan waktu yang ada dan disediakan oleh pondok. Baik itu 3 tahun, 2 tahun, ataupun 6 tahun. Nah, tergantung dari program tahfidz yang disediakan dari pondok pesantren itu. Nah, di tahun ketiga itu ada masalah baru. Apa masalahnya? Banyak santri hafalannya sudah 30 juz, lancar, mutkin. Nah, yang jadi masalah adalah tahsinnya belum benar. Tahsinnya belum betul sehingga kami berusaha untuk mencari formula, belajar metode ini, metode itu. Akhirnya di tahun ketiga itu, di batch ketiga, kami menambahkan di kurikulum tahfidz itu bagaimana caranya agar sebelum program tahfidz ini ada program tahsin yang ada SOP-nya atau sesuai standar. Jadi ditahsin dulu, kemudian ditahfidz sehingga harapan kami em, santrinya lulusannya itu nanti hafalannya mungkin, bacaannya bagus. Karena ketika itu sudah mulai rame bahwa bahas tentang dalil dari Imam Ibnu Jazari dalam Muqaddimahnya, di mana dikatakan beliau berkata, "Malam yujawwidil Qur'ana athimu." Barang siapa yang membaca Al-Quran tanpa tajwid atau tidak mentajwidkan Al-Quran, athimu, dia berdosa. Nah, ada juga yang mengatakan, riwayat lain mengatakan, "Malam yusahhihil Qur'ana athimu." Barang siapa yang tidak membetulkan atau memperbaiki bacaannya, maka dia berdosa. Nah, kan jadi khawatir sekali kita. Mau hafal 30 juz kok malah banyak dosanya gitu. Akhirnya kami berusaha menambahkan bagaimana caranya agar pondok pesantren atau TPG atau sekolah itu program tahfidznya bacaannya sesuai dengan standar minimal benar dan lepas dari lahan jali. Kalau al-makhafi kan tidak dosa. Jadi kan yang membuat dosa itu kalau sampai melahan jali. Nah, itu kita coba kami sampaikan di batch yang ketiga.
Nah, yang tahun ini adalah batch yang keempat, di mana di sini kami ingin berbagi ilmu tentang Mukhayam Quran Mutqin. Jadi 3 hari kita akan bahas. Hari pertama kita akan bahas tentang fondasi program tahfidz, bagaimana mentarget program tahfidz itu seperti apa, menentukan targetnya, prinsipnya bagaimana, dasar membuat kurikulumnya bagaimana, itu nanti kita bahas di ini, di hari ini. Kalau nutut ya kita selesaikan, kalau non nutut kita lanjut besok. Nah, untuk besok kita lebih ke eh, penyusunan teknis dan SOP kurikulum atau SOP program tahfidz. Nanti insya Allah kita akan bagikan filenya tentang program tahfidz itu seperti apa, pedoman program tahfidz itu kita sudah ada, nanti tinggal disesuaikan dengan lembaga masing-masing. Kalau pesantren ya pesantren digunakan untuk pesantren, kalau sekolah ya sekolah, kalau TPQ ya TPQ, kalau rumah Quran ya rumah Quran. Ya. Nah, baru di hari ketiga itu adalah tambahan atau inti yang ingin kami sampaikan dari Daurah Nasional, yaitu bagaimana caranya agar mukhayyam Quran atau karantina Quran itu tidak membuat sakit hati. Kenapa? Para penghafal Quran itu jelas tahu dan tahu rasanya bagaimana ketika kita sudah pernah hafal ayat dan kita lupa. Jadi ketika misal ada murotal lewat di telinga kita, kemudian di hati itu langsung ada makdek, ya Allah saya dulu hafal ayat ini. Sekarang saya tidak jelas sudah hafalannya kemana itu. Itu sakitnya luar biasa. Nah, program Mukhayyam yang tidak menuntut kemungkinan itu akan menjadikan sakit hati yang parah bagi pesertanya. Nah, satu. Yang kedua, kalau itu memang tidak diprogram dengan benar, maka kita terancam dengan eh, orang yang melupakan hafalannya. Kenapa? Kalau hanya menambah hafalan saja tanpa menjaganya itu ada ancaman dari hadis Rasulullah barang siapa yang apa pernah menghafal kemudian dia melupakan maka dia termasuk orang yang berdosa. Ada yang mengatakan bahwa Rasul pernah meriwayatkan bahwa tidak pernah aku lihat siksaan yang paling berat kecuali orang yang pernah hafal Quran kemudian dia melupakannya. Nah, kalau lupa boleh, tapi kalau melupakan, nah ini jadi masalah karena seperti seakan sengaja melupakan. Nah, kalau di dalam program tahfidz itu biasanya setor buang. Nah, karena itu kami berusaha ya kalau memang buru-buru boleh lah, pengen cepet-cepet selesai 30 juz boleh lah. Tapi jangan sampai setor buang. Oh, nanti jadinya kita bukan mencetak penghafal Quran, tapi malah mencetak matan penghafal Al-Quran. Kalau mantan penjahat masih lebih bagus. Tapi kalau mantan penghafal Al-Quran ini naudzubillah min dzalik. Itu sebabnya kami berusaha untuk menambahkan program ini sebagai upgrading bagi teman-teman kami yang sudah tahun kemarin ikut di kurikulum tahfidz, webinar kurikulum tahfidz atau daurah kurikulum tahfidz. Nah, tambahan di tahun ini adalah itu. Baik, kita lanjutkan fokus untuk kita mulai untuk program atau materi di hari pertama ini, yaitu fondasi program tahfidz. Nah, sebelum kita lanjut ke fondasi ini, nah, kita lihat dulu, kebanyakan program umum lembaga tahfidz itu apa sih? Kan kita kalau tidak bisa ngasih sesuatu, kalau kita tidak tahu masalahnya, kita tidak bisa menyelesaikan masalah kalau kita tidak tahu masalahnya. Nah, kami tanya ke Google, oh tanya Google, iya karena datanya lebih banyak. Kita tanya, apa? Yang pertama adalah kurikulum dan target hafalan belum baku. Nah, kalau kurikulumnya jelas sebetulnya sih, semuanya jelas Al-Quran 30 juz, tidak mungkin berubah ini. Kalaupun ada nanti tinggal perbedaannya adalah kurikulumnya pakai satu kiroat atau kiroah sab'ah atau kiroah asyroh.
Tapi mesti pakai 1 qiraat dulu. Nah, target hafalan belum baku. Maksudnya belum baku ya enggak tahu kapan selesainya, saat selesainya gitu. Kalau enggak ya dikasih target harus selesai, tapi kualitas tidak jelas. Nah, ini masalah beberapa lembaga termasuk yang dulu kalau masalah yang menjadi pondasi awal atau menjadi alasan utama kami adalah banyaknya lulusan penghafal Quran, lulusan pesantren Quran, mahat Quran itu yang mereka selesai setoran ya selesai juga hafalannya. Tidak tersisa kecuali juz yang terakhir. Nah, itu tersebabnya adalah ini kurikulum yang dan kurikulum dan target hafalan yang belum jelas. Yang kedua, metode mengajar guru belum seragam. Nah, ini juga jadi masalah ini. Kalau tidak seragam, nanti akan terjadi masalah perbedaan standarnya. Misal urusan mat jaiznya ada yang pakai 2, ada yang pakai 4. Nggak jelas atau kadang 2, kadang 4. Nah, kalau tidak seragam modelnya, cara mengajarnya, itu jadi masalah. Atau mungkin ujiannya, munakosanya beda per guru. Oh, kalau guru ini gampang, cuma suruh melanjutkan 3 kali sudah beres. Atau model setorannya juga beda cara mengajarnya. Nah, yang penting ini setoran, salah berapapun penting sudah setoran 1 halaman sudah beres, besok lanjut. Bisa seperti itu dan sebagainya. Atau penting selesai 1 halaman atau 1 lembar, bacaannya bebas terserah anaknya. Nah, ini jadi masalah kalau metodenya tidak seragam. Kemudian, sistem merojaah dan SOP halakoh belum terstruktur. Nah, ini yang jadi masalah juga. Ketika sudah setoran, sistem merojaahnya diserahkan kepada kesadaran santri masing-masing. Kalau santrinya sadar, alhamdulillah. Nah, masalahnya kebanyakan santri tidak sadar. Kenapa? Karena menambah hafalan itu lebih menyenangkan daripada mengulang hafalan. Ya, jadi menambah hafalan itu lebih mudah dan lebih menyenangkan daripada mengulang hafalan. Nah, kalau tidak ada sistemnya, mereka akan ngejar selesai 30 juz. Tapi ketika sudah selesai, mereka akan menyesal. Kenapa? Karena hafalannya selesai ya, yang tertinggal hanya yang terakhir distorkan. Nah, dan SOP halakoh belum struktur. Jadi setor sakarepe dhewe. Setor boleh, tidak setor juga tidak apa-apa. Itu jadi masalah juga. Kemudian standar evaluasi dan munakosah belum jelas. Nah, kalau tujuannya tidak jelas, ya cara evaluasinya juga tidak jelas. Nah, ini sempat ini kami buatkan form ujian tahfidz. Nah, dengan form ujian tahfidz itu kita tahu dia sudah terstandar apa enggak, berapa waktunya, salahnya berapa, salah apa saja salahnya di mana saja. Itu nanti akan ada di lembar ujian atau form ujian atau munakosah. Kemudian monitoring perkembangan santri belum optimal. Nah, biasanya ini hubungannya dengan buku penghubung atau mutabaah. Nah, monitoring perkembangan santri ini penting. Kenapa? Ketika ada santri yang biasanya banter atau setorannya itu bagus, kemudian ada masalah, nah ini sangat berfungsi sekali monitoring ini. Dari penghubung, loh ini kok biasanya 1 bulan bisa setengah juz atau 1 bulan bisa seperempat juz, kok ini 1 halaman tidak selesai, nah, pasti ada masalah. Nah, itu butuh peran musrifnya atau muhafidnya. Kemudian target hafalan belum sesuai kemampuan santri. Nah, itu penting. Nah, makanya di sini di pedoman tahfidz kami itu kita berikan pedoman untuk yang maksimal. Tapi penerapannya disesuaikan dengan kemampuan lembaga dan kemampuan santri. Maksudnya gimana? Ya, di lembaga itu waktu tahfidznya berapa kali pertemuan sehari atau berapa kali pertemuan sepekan, kemudian santrinya usia berapa, nah itu disesuaikan nanti.
Nanti bisa disesuaikan dari situ ketemu kemampuannya santri begini, waktu hafalnya segini ya kemungkinan targetnya setahun segini. Nah, tinggal dihitung kita mau ambil berapa tahun programnya gitu. Kemudian manajemen waktu halakoh kurang efektif. Nah, ini kalau di ya bisa di lembaga atau di pesantren. Kalau di lembaga lebih ke SOP halakohnya, manajemen waktunya dari pembukaan sampai penutupan di waktu halakoh itu seperti apa, biar efektif itu seperti apa. Nah, kalau di pesantren, ya, itu mulai dari ngatur kapan setoran, kapan murojaah, dan sebagainya. Itu butuh manajemen halakoh. Karena kalau di pesantren kan sama sih di lembaga umum juga atau lembaga non pesantren itu kan tidak semuanya tahfidz tok. Ada pelajaran lain. Nah, manajemen waktu yang tepat, nah, itu walaupun sedikit, insya Allah hasilnya bisa lebih maksimal. Kemudian motivasi dan kedisiplinan santri yang perlu ditingkatkan. Kenapa? Ya kalau tidak ada motivasi, ya namanya santri kadang bosen, kadang itu dia males, futur. Nah, makanya butuh motivasi. Kalau dulu di tempat kami yang pertama tugasan di Al-Fatah itu kita minta waktu sebulan sekali ada motivasi tahfidz. Hmm, Diingatkan kembali kenapa mereka menghafal Quran. Nah, adapun kedisiplinan ya kalau tahu tujuannya mendisiplinkan itu mudah. Tapi kalau tidak tahu tujuan disiplinkan ya mereka hanya disiplin ketika kita ada. Kalau kita tidak ada ya mereka tidak akan disiplin. Kemudian keterlibatan orang tua masih rendah. Nah ini butuh melibatkan. Kalau di lembaga ya mungkin bantu nyimak ketika di rumah kalau mereka anaknya tidak mondok. Kalau di pondok, apa perannya Ustaz? Kan 24 jam di pondok? Iya ada tetap. Apa? Ketika munakosah, ketika ujian, orang tuanya dibantu, diundang untuk menyimak itu bagus. Itu yang biasanya dilakukan di beberapa pondok pesantren, salah satunya di Yambu'ul Quran. Kemudian administratif belum tertata. Nah, ini penting. Kalau administrasinya tidak tertata, nah ini tidak ketemu. Anak ini sudah hatam benar apa belum. Kalau di pesantren, nah model pesantren salafiyah biasanya seperti ini. Administrasi tafsirnya tidak tertata. Cuman kadang nenda Al-Quran yang diterangri, ya kadang ya setornya anaknya enggak apa-apa. Tuh. Tapi kalau ada administrasi yang tertata, ada bukti anak ini benar selesainya 30 juz. Setorannya kapan, dari kapan sampai kapan itu terdata kalau administrasinya tertata. Nah, itu problematika atau problem umum lembaga tahfidz. Mungkin ada yang mau menambahkan sebelum kita lanjutkan. Bisa ditambah di chat mungkin yang mungkin belum masuk di sini ya. Apa? Nanti mungkin akan kita bantu untuk memberikan solusinya. Monggo kalau merasa ada problem di lembaga tahfidznya yang tidak masuk dalam rangkuman ini, silahkan tulis di chat. Nanti eh, kami pikirkan, oh masalah ini ya. Nanti kita coba cari dari pengalaman kami bagaimana penyelesaiannya. Adakah? Tidak ada? Nggak apa-apa kalau mau nulis, kita lanjut dulu ya. Tapi tetap boleh nulis di chat nanti biar direkap sama admin atau MC kita nanti. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini kami dapatkan tentang rukun menuntut ilmu. Nah, ini urusannya ilmu, semua ilmu ya. Nah, ini kami dapatkan ketika kami ikut daurah juga, daurah kurikulum pengajar Quran bersama Syekh Ustadz Fadli Al-Laili. Iya. Kualitas musyrif falaka, oke. Insya Allah terjawab di sini. Nah, rukun menuntut ilmu itu ada tiga. Kalau menurut Ustadz Fadli Al-Laili berdasarkan kitab At-Tibyan fi Hamalatil Quran sama salah satu kitab dari dari Imam Ibnu Jazari itu ada tiga. Yang pertama
Nah, kurikulum yang muktabar. Jadi kurikulum yang teruji. Kurikulum penting. Dan ini yang akan kita bahas. Ini komponen pertama yang perlu kita siapkan. Kemudian yang kedua adalah guru yang mutqin dan muslih. Ya, ini hubungannya dengan guru Quran. Ya, guru yang mutqin dan muslih. Nanti kita akan jabarkan. Kemudian yang ketiga adalah murid yang bersungguh-sungguh. Tiga komponen ini, tiga rukun ini harus ada semua agar target tolabul ilminya tercapai. Pertama kurikulum. Harus tahu tujuannya apa. Kemudian caranya bagaimana. Nah, kemudian gurunya harus paham dengan kurikulumnya. Bisa menjalankan kurikulumnya. Nah, baru yang ketiga ini juga penting. Muridnya juga harus sungguh-sungguh. Percuma kurikulumnya mantap. Gurunya Masya Allah profesor. Misal, gurunya profesor atau doktor. Ya. Tapi muridnya malas-malasan. Ini tidak akan jadi. Makanya ini penting. Tiga hal ini penting. Nah, bagaimana caranya, bagaimana kurikulum yang mutabar itu, bagaimana guru mutkin dan musli, kenapa kok mutkin dan musli? Nanti kita akan jelaskan. Terus bagaimana murid agar bisa bersungguh-sungguh, kita akan bahas insya Allah malam ini. Baik, kurikulum yang mutabar. Nah, kurikulum ini adalah alat. Apa? Alat untuk mencapai tujuannya, yaitu tujuan pengajaran. Nah, karena kita di tahfidz, ya berarti kurikulum tahfidz. Nah, alat terbaik adalah alat yang tetap tepat sesuai dengan tujuan. Nah, begitu juga kurikulum terbaik adalah kurikulum yang tepat sesuai tujuannya. Kita bisa contohkan, kita punya sabit, punya cangkul, punya pedang, ya, atau punya parang ya, sabit, cangkul, parang. Mana alat yang terbaik? Ya tergantung kita mau ngapain dulu. Ya. Kalau kita mau menggemburkan tanah, maka alat yang terbaik dari yang kita punya, ya cangkul. Jangan mengatakan sabit. Nah, kalau sabit kita gunakan menggemburkan tanah, ya lumayan capek. Tapi hasilnya tidak akan maksimal. Parang kita gunakan untuk menggemburkan tanah, ya tidak bisa. Nah, kurikulum juga seperti itu. Kita mau bikin apa? Kita pengen output kita seperti apa? Nah, dari ketemu outputnya begitu, waktunya segini, nah terbentuklah kurikulum itu. Ya. Nah, kurikulum atau alat tadi itu tergantung dari tujuannya atau dari visi program tahfidznya. Nah, bisa jadi kalau ini program tahfidznya adalah program tahfidz parsial, apa parsial? Maksudnya bukan program tahfidz secara sepenuhnya seperti pesantren, tapi program tahfidz di TPG atau di sekolah. Maka mungkin tujuannya cukup hanya hafidz saja. Penting dia hafal Al-Quran, Al-Qurannya hafal sesuai dengan target, mungkin bacanya bagus, sudah selesai. Ya. Tapi kalau di pesantren, nah biasanya kita butuh ini minimal. Butuh hafid yang muhafid. Jadi dihafal dan juga bisa menjadi guru Al-Quran. Nah, membentuk hafid dan membentuk muhafid itu beda. Kurikulumnya beda. Bahannya beda. Gitu. Atau dilengkapi juga pengen karena pesantrennya besar, hafid, muhafid yang dai atau hafid, muhafid yang entrepreneur. Nah, itu beda lagi. Nah, kurikulumnya beda lagi. Nah, sekarang, nah nanti kita tanya, nanti kita coba
Buka ya. Kita mau bikin tujuan yang mana? Nah, untuk saat ini karena kita ada daurah kurikulum tahfidz, maka tujuannya antara hafidz saja atau hafidz dan muhafidz. Loh, dai-nya entrepreneur, oh beda nanti. Itu nanti terintegralkan dengan ini. Cuman kita parsial ambil kurikulum tahfidznya karena memang daurah kita bahas tentang tahfidznya. Itu yang akan kita bahas selama 3 hari ini. Tuh. Nah, kemudian kurikulum yang muktabar. Apa kurikulum yang muktabar itu? Yang pertama, jadi kurikulum muktabar itu dia memiliki visi, misi, dan target yang jelas. Tujuannya apa? Cara mencapainya gimana? Targetnya jelas sampai kapan? Tujuannya, visinya, mau hafal berapa juz? Kalau di pondok jelas 30 juz. Diperjelas juga pakai riwayat siapa? Riwayat Hafiz kah? Nah, riwayat Imam Asim kah? Atau Waras kah? Atau Ibnu Katsir kah? Kalau di Indonesia insya Allah semuanya pakai Hafiz an Asim. Nah, itu tentukan dulu. Karena kalau sudah satu kiroat sama lebih dari satu kiroat itu beda nanti. Apa bedanya? Di misinya. Kapan menyelesaikan satu kiroat, kapan 2 kiroat, dan seterusnya. Tapi insya Allah dari peserta yang di sini semuanya masih maksimal satu kiroat. Misinya, programnya apa aja untuk mencapai tujuan itu? Agar anak ini selesai, misal 30 juz kalau pesantren. Kalau di sekolah atau di lembaga selain pesantren, mau berapa juz? 1 juz kah? 3 juz kah? 5 juz kah? Atau 6 juz kah? Itu ditentukan divisi itu. Nah, kemudian lompat dulu. Mau diselesaikan berapa lama? 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun, atau 6 tahun, atau 4 tahun. Nah, baru nanti ketemu misinya. Oh, tujuannya segini, waktunya segini, nah, caranya begini. Nah, itu nanti. Itu yang akan kita bahas, insya Allah. Kemudian, tujuan pembelajaran terukur pada setiap jenjang. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, semester 1, harian, pekanan, bulanan, dan seterusnya, itu akan harus jelas terukur. Materi disusun secara bertahap dan sistematis. Ya, apalagi ya jangan moro-moro anaknya belum bisa baca Quran, justru ngafal. Boleh, boleh. Biasanya di TK atau SD kelas 1, 2, 3 itu terkadang kita pakai yang seperti itu. Tapi kan tetap harus tersusun. Jangan sampai terjadi di tahun kedua itu problemnya adalah itu. Banyak anak SD hafalannya banyak, 5 juz, 6 juz. Tapi ketika baca Al-Quran masih terbata-bata. Nah, itu jadi masalah. Itu sebabnya kita harus punya materi yang bertahap dan sistematis. Boleh awalnya talaki dulu, dituntun dulu. Tapi mereka tetap harus ada materi membaca Al-Quran. Sehingga misal tidak selesai 30 juz di kita, nah, dia bisa melanjutkan di jenjang berikutnya tanpa bingung gimana cara ngapalnya. Ya kalau gurunya kayak kita, mau telaten nalaki satu-satu. Kalau pas gurunya punya metodenya ngapal sendiri-sendiri, nah jadi ruwet juga gitu. Makanya penting bertahap dan sistematis. Metode pembelajaran sesuai karakteristik santri. Nah ini juga harus digolongkan juga. Nah, kita harus tahu model anaknya. Kenapa? Gambaran lah paling banyak bahwa di masyarakat atau di santri itu dibagi sebenarnya 4, tapi kebanyakan suku besarnya terbagi menjadi orang auditori atau visual. Kalau orang visual, ngapalnya tidak ada suaranya, diliatin aja. Nanti tiba-tiba setoran.
Nah, itu seperti itu bisa. Nah, beda dengan orang auditori. Orang auditori kadang tidak baca, tidak pegang Quran. Tapi dengarkan saja. Nanti lama-lama hafal. Nah, itu tergantung karakteristiknya santri. Terus apa kita harus ngotor? Enggak, kita ngasih tahu dan harus paham. Oh, santri ini ya enggak apa-apa, dia enggak pegang Quran, dia orangnya auditori. Bahkan ada satu kisah di temannya guru kami, di salah satu pesantren itu, ada orang auditori sama orang auditori digital. Nah, orang auditori digital ini kelemahannya sama kayak saya ini, harus menerima dari dua sumber. Harus dengar, harus lihat. Nah, jadi yang satu ini, satu anak ini, kalau ngafal itu megang Al-Quran, suaranya keras. Dan itu pun lama masuknya. Lama selesainya. Untuk menyelesaikan satu halaman hafalannya itu, butuh waktu lama teman saya itu. Temannya guru saya ini. Bisa 1 jam, bisa 2 jam. Nah, di sisi lain ada anak air auditori. Temannya ini. Hafalannya sama yang auditori digital. Kenapa? Jadi ketika yang auditori digital ini menghafal, yang auditori itu cuma dengarkan aja. Misal yang ngapal di lantai 1, dia nungguin aja di lantai 2. Itu akhirnya bahkan ketika yang ngafal pakai suara keras tadi belum selesai ngafal, yang auditori sudah selesai, sudah hafal malah. Hmm. Terus gimana? Ya sudah enggak apa-apa. Nah, itu sampai diingatkan sama temen-temennya, sama guru saya. Kamu ngapal susah-susah lama-lama. Kamu sodako itu sama teman kamu, sama si Fulan itu di atas. Dia sudah hafal gara-gara dengar kamu ngapal. Sampai seperti itu. Akhirnya yang auditori digital ini mikir, ya Allah, aku ngapal susah-susah sekali, lama ndak selesai-selesai. Ini enak teman saya. Dengerin aja sudah hafal. Akhirnya dia kalau ngapal menjauh dari masjid. Dan tulis-tulis dulu nyari, ada isi fulan enggak? Kalau enggak ada baru dia ngapal. Sampai seperti itu katanya. Nah itu karakteristik santri. Dan kita harus paham. Dan kita arahkan. Tugas kita hanya mengarahkan. Kemudian memiliki SOP pelaksanaan yang bagus. Penting. Ya, jadi ada SOP-nya. Gimana setoran, gimana murojaahnya. Murojaahnya yang dipakai apa aja, fardiyah kah, mahal ustadz saja, atau mazamil, atau kitabah, atau apa sholati. Itu ada SOP-nya masing-masing. Kalau tidak ada SOP-nya, berantakan pasti. Nah, kurikulum mutabar punya SOP itu. Kemudian dilengkapi sistem evaluasi dan munakosah atau evaluasi yang objektif. Penting ini. Biar semua ustadz itu punya standar sama dalam munakosah dan juga evaluasi. Tersedia instrumen monitoring perkembangan santri dan fleksibel diterapkan sesuai kondisi lembaga tanpa mengubah prinsip dasar kurikulum. Jadi nanti dasar kurikulumnya pondasinya tetap walaupun misal macam-macam murojaah banyak, tidak harus semua. Tapi tujuannya tetap diambil yang paling efektif. Itu kurikulum yang muktabar. Maaf, ini suara dari mana ini? Oke. Baik, kemudian rukun yang kedua, tadi kan kurikulum ya, kurikulumnya harus muktabar. Muktabar tadi aja harus jelas tadi. Kemudian yang kedua, guru yang mungkin dan musli. Kenapa? Guru itu operator kurikulumnya. Kurikulum itu alatnya, yang pakai gurunya. Kalau gurunya tidak bisa pakai kurikulum, tidak bisa menjalankan kurikulumnya, ya percuma. Ya, maka gurunya harus punya standar. Gurunya harus punya standar yang pertama adalah mutkin.
Nah, ini kaidahnya. Ya. At-thariqah ahammu minal maddah. Metode itu lebih penting dari materinya. Nah, metode itu masuk di kurikulum. Wal mudarrisu ahammu minat thariqah. Gurunya lebih penting daripada metode atau daripada kurikulum. Kenapa? Saya pernah pengalaman beberapa kali ya. Kurikulum ini sudah kami jalankan. Kemudian karena kekurangan guru, kami minta pengabdian dari beberapa pesantren lain yang ternyata standar gurunya, standar lulusnya beda. Nah, karena tidak ada ya sudahlah kita masukkan. Cuman karena memang kita sudah kurikulumnya sudah ini ya muktabar, untuk ujian kenaikan juz itu ada 2 tahap. Tahap pertama itu sama musyrif atau muhafidnya sendiri. Kalau lulus dari musyrif baru ke mas'ul tahfidnya. Alhamdulillah qadarullah pas itu mas'ul tahfidnya adalah saya. Ada 2 kejadian yang menjadikan kaidah ini penting. Gurunya lebih penting daripada metodenya. Kan metode sudah jelas. Setoran itu salah satu balik. Jadi salah sekali itu tak suruh balik. Kemudian untuk ujian kenaikan juz, maksimal kesalahan adalah 3. Kalau sudah 3 kali salah, sudah balik. Besok ujian lagi. Nah ini lolos. Dikatakan lolos atau lulus ujian dari musyrifnya. Tapi ketika setoran kepada saya, kepada Mas Ultafid, 1 ayat belum selesai, itu sudah salah. Dan itu salah hafal gitu. Di juz 21. Kan dilafadznya wa may yaqanut. Nah, dia bacanya sudah wa may yaqatanut. Saya wa may yaqanut. Kok bisa? Sampai tak tanya, "Loh, kamu lulus juz ini?" "Lulus, Ustaz." Bacanya gini. Iya, padahal itu sudah salahnya sudah salah lafaz sekali. Nah, metodenya sudah benar. Kurikulumnya kita sudah terstandar. Setoran salah 1 kali aja sudah tidak boleh. Kemudian sebelum ujian itu ada setoran seperempat serempat. Baru boleh ujian sekali duduk 1 juz. Lolos dari musyrif baru ke masul tafid. Kalau sudah lolos dari masul tafid baru boleh nambah. Nah itu ada yang bisa lolos seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya pernah ada santri kami itu membaca dengan riwayat yang beda dari umumnya. Kalau di juz 21 juga ya. Ada lafaz di mana dalam riwayat Hafs itu dhofin itu bisa dibaca du'fin. Nah, santri saya ketika ujian itu dia baca du'fin. Saya tanya, "Loh, kamu ujian ke ustadzmu juga baca du'fin?" Padahal di mushaf tulisnya dhofin. Iya, Ustaz. Tidak ada yang mengingatkan kamu dan tidak nanyakan. Tidak ada, Ustaz. Kenapa? Ya mungkin dikira baca dhofin, Ustaz. Karena ini. Kenapa? Kalau dia pakai bacaan yang beda, maka aturannya harus dibaca 2 kali. Pertama dibaca dhofin, yang kedua dibaca dhofin di halaman itu. Karena itu kaidahnya dalam kalau kami dalam pengambilan sanad. Nah, ternyata tidak berhenti di situ. Waruhul mudarris ahammu min mudarris nafsi. Dan rohnya guru, keikhlasannya, teladannya, serta kepribadian guru, itu lebih penting daripada guru itu sendiri. Ya, gurunya mungkin, hafalannya bagus, bacaannya bagus. Tapi adabnya ya Allah, mungkin keluar kamar pakai celana pendek, kemudian pacaran dan sebagainya, kan tidak bagus. Gitu. Oke, dia dapat ilmu, hafalannya dapat. Tapi kan berkahnya belum tentu dapat. Maka penting kita menentukan guru yang mutqin dan muslim. Memilih guru itu penting. Ustaz. Enggak, dapatnya ini terus gimana? Diperbaiki. Kalau enggak mau diperbaiki ya
kalau enggak mau dibina, kalau di sini kan enggak mau dibina ya sudah dibinasakan gitu. Nyari yang lain gitu loh. Kalau sudah tahun pertama diperbaiki enggak bisa, nah tahun kedua mulai encang-encang nyari yang lain gitu. Nah, nanti ada perbedaan guru yang mungkin dan muslih. Nah, guru mungkin dan muslih. Guru yang mungkin itu pertama syaratnya adalah tuntas belajar. Gimana maksudnya tuntas belajar? Hatam setoran satu. Minimal yang diajarkan. Misal, kalau yang pesantren kan jelas harus sudah 30 juz. Kalau bukan pesantren, misal di TPQ atau di sekolah yang program TAFID ini jadi program ekskul unggulan. Maka ya misal targetnya 3 juz, ya 3 juz itu harus hatam setoran kepada guru yang bersanad. Baik itu bil ghaib maupun bin nador. Baik itu hafalan maupun baca. Hanya baca saja 3 juz itu baca sambil lihat mushaf itu boleh-boleh. Daripada tidak sama sekali. Nah, kenapa? Agar tahu kapan berhentinya, kapan mulainya, mana yang ini mana bacaan sakta, seberapa panjangnya guna, panjangan matopi'i, itu harus sama guru yang mungkin atau yang bersana. Tidak ada sekarang banyak secara online, tapi tetap harus milih yang bagus. Karena ada juga yang tidak bagus, penting setoran, bayar, ya, dikasih ijazah ada. Saya pernah mau ikut, nah ternyata bacaan gurunya masih medok banget. Wah, enggak jadi saya. Enggak jadi ambil sanad. Yang bayar murah. Murah berapa itu? Murah kok, enggak sampai 2 juta, enggak sampai 1 juta malah. Tapi ya gitu, penting oleh ijazah. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena apa? Karena walaupun misal ambil sanad bin nadhor, itu ada kaidah usul sama usul kiroat atau usul riwayat yang harus diperhatikan. Kayak tadi ketika ada yang baca dhofin sama dhu'fin, kemudian apa bacaan ismam sama raum, itu harus dibaca semua. Terus waqaf ibtida biar tidak salah. Kenapa? Kayak juz 30 saya pernah dapati orang setoran, bukan santri ya. Orang luar maksudnya les dia. Al-Quraisy itu bacanya wakaf tidaknya agak serem sehingga saya ingatkan suaranya sih enak. Falyabudu rabb hadzal bait. Hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'. Langsung, Pak, stop, jangan enggak boleh dibaca gitu. Kenapa? Dia artinya kan enggak sudah langsung salah. Kan falyabudu rabb hadzal bait. Maka sembahlah rabb hadzal bait. Tuhan dari rumah ini, dari Mekah ini. Nah, dia bacanya hadzal baitil ladzi at'amahu min ju'. Yaitu rumah ini yang at'amahu memberi makan mereka minju dari kelaparan. Padahal yang ngasih makan itu bukan hadzal bait, bukan Mekah. Bukan Baitul Haram, tapi Rabb hadzal bait, sang pemilik rumah tersebut. Nah, itu padahal juz 30. Nah, kalau tidak hatam setoran nanti bisa terjadi seperti itu. Makanya penting harus hatam setoran. Baik bin nadhor maupun bil ghaib. Kalau memang bingung nanti bisa tanya saya yang belum hatam-hatam, bisa setoran ke kami atau ke santri-santri kami di juz yang memang belum selesai. Kalau ustadznya ya, nanti ada ijazahnya dan kaidahnya juga kita kasih tahu. Kemudian hatam matan ilmu tajwid. Jadi biar bisa menjelaskan kenapa kok ini dibaca seperti ini kayak wal asr.
Kenapa kok dibaca wal asr, bukan wal asr atau wal ngasri ya? Enggak. Kenapa enggak baca gitu? Nah, nanti dijelaskan karena seperti ini ya. Kalau enggak, watawasau bis sober kan enggak watawasau bis sober. Enggak gitu, watawasau bis sober. Nah, kok wal asr kok jadi wal asr? Kalau sober kok bukan sober, kok enggak gitu. Nah, nanti dijelaskan. Kalau enggak hatam ilmu tajwid, enggak bisa menjelaskan. Nah, sebenarnya ada tambahan lagi yaitu hatam ilmu fardu ain. Akidahnya benar, fikihnya benar, kemudian adabnya atau akhlaknya atau tazkiyatun nafasnya atau tasawufnya juga benar. Nah, kenapa? Karena cik cik. Kenapa? Karena pernah terjadi. Nah, di awal-awal ketika lagi boomingnya program tahfidz, banyak lulusan pesantren tahfidz Quran, mereka sholatnya tidak benar. Gitu loh. Satu. Atau yang kedua, dia tidak paham antara hadas sama najis dan sebagainya. Sehingga ketika dia jadi imam, belum tentu dia itu dalam keadaan benar atau dalam keadaan suci. Kan jadi masalah. Kemudian, guru yang muslih. Kalau mungkin itu hatam, setoran, hatam ilmu tajwid, hatam ilmu fardu ain. Akidah, fikih, minimal akidah, fikih sama tazkiyatun nafas atau adab. Kemudian guru yang muslih, apa guru yang muslih ini? Guru yang mampu memahamkan dan memperbaiki bacaan dan hafalan santri. Kadang kan ada. Nah, itu kalau hasilnya yang tadi tujuan tahfidznya adalah tujuan program tahfidznya adalah hafid, bukan muhafid. Maka belum tentu jadi muslim. Ya, muhafid itu yang bisa muslim ini. Ustadz, ini saya punya ustadz, guru bagus bacaannya, mungkin. Tapi kalau suruh nyimak, tidak bisa betulkan. Terus gimana? Ya, maka jangan dijadikan musrif. Jadi apa? Jadi penguji, jadi quality control, gitu loh. Sambil, nah ini di upgrade bagaimana caranya agar dia bisa mengajar. Banyak ini kalau sudah jadi guru ya belajarnya seperti saat ini yaitu dengan online. Kecuali kalau boleh cuti, suruh belajar dulu, mondok dulu mungkin 1 tahun. Saya pernah sekali itu ada ustadz kami yang kami minta cuti setahun untuk menyelesaikan 30 juznya pernah. Karena memang ketika itu eh, saya pikir kalau tidak disuruh cuti dulu, tidak akan selesai hafalannya. Walaupun setelah itu saya yang kebingungan karena ketika beliau pergi, semua beban pekerjaannya beliau saya yang pegang. Lumayan mumet juga setahun. Tapi ya enggak apa-apa. Alhamdulillah hikmahnya beliau selesai 30 juz dapat metode baru. Tuh. Bisa diterapkan tidak di pondok? Qadar Allah tidak. Ya. Terus gimana? Ya sudah enggak apa-apa. Kemudian, nah baru yang ketiga, yaitu murid yang bersungguh-sungguh. Tadi kurikulumnya sudah mantap, gurunya sudah mantap, sudah mungkin, sudah setoran hatam sesuai dengan target. Misal 3 juz ya hatam 3 juz. Nah, kalau 30 juz ya hatam 30 juz. Sudah belajar minimal Hidayatus Sibyan atau malah sudah bagus sudah belajar Muqaddimah Jazari sama Tufatul Atfal tambah Salsabil Syafi'i. Kemudian fikihnya sudah mantap, Masya Allah. Kurikulum ada, gurunya bagus. Ya, muridnya sih males-malesan. Masuk pondok, ikut program tahfidz terpaksa. Karena dipaksa orang tuanya yang pengen punya anak penghafal Al-Quran. Akhirnya pokok masuk, pokok hadir, pokok setoran pulang. Nah ini jadi masalah juga. Terus bagaimana solusinya?
ini murid itu akan bisa bersungguh-sungguh jika apa? Ketemu big why-nya. Apa big why? Kenapa dia itu harus hafal? Kenapa dia harus hafal juz 30? Kenapa dia harus hafal 30 juz? Harus ketemu dulu. Kalau sudah ketemu ini, sesusah apapun, kita tinggal ingatkan, kamu kan ngapal Quran pengen ini toh. Gitu. Nah, untuk menemukan big why itu dengan cara coaching. Ya, di coach. Atau kalau kita di pesantren kami biasanya di awal awal tahun ajaran mesti kita adakan motivasi motivasi Quran, motivasi penghafalan Quran. Bisa mas'ul tafidnya atau ngundang penghafal Al-Quran yang sudah sukses. Boleh. Nah, itu dengan begitu menambahkan inspirasi atau di coach. Kalau dulu kami punya ini, ada namanya Ustadz Hikmat itu, beliau bisa karena apa ya, bisa menggiring agar anak itu mau menghafal karena dalam rangka berbakti kepada orang tuanya. Jadi pakai ilmu apa MLP diterapkan, disentuh hatinya, ingat sama jasanya orang tuanya, terus disentuh kamu itu kira-kira bisa nggak balas mereka di dunia? Belum tentu kan? Nah, ada cara agar kamu bisa berbakti dengan mereka dan itu lebih berharga daripada dunia dan seksa, yaitu jadi penghafal Quran. Urutannya mesti seperti itu. Tiap tahun kita ingatkan itu. Dan alhamdulillah 80% pasti kena. Setelah itu mereka akan semangat menghafal. Cuman pernah juga ada kejadian, sudah kita kasih semangat gini, Masya Allah, anak yatim piatu, sudah semangat pengen menyelamatkan orang tuanya, pengen memberikan mahkota kehormatan di padang mahsyar bagi kedua orang tuanya. Ya, karena kami ada di Jawa Timur ya, beda sama di Jawa Tengah. Itu masnya datang ketika kunjungan dan ngomong, Le, nggak usah teman-teman ngapal Quran, abot, gitu kan. Kok nek lali malah dosa. Anak yang bisa awalnya setahun bisa 10 juz, tinggal nunggu ujian, dengar kayak gitu langsung diem sudah. Setelah itu dia tidak pernah setoran lagi, tidak pernah murojaah lagi, dan tidak pernah muncul di halakoh lagi. Dan kami butuh waktu 6 bulan untuk recovery anak itu untuk mau menjaga hafalannya. Ya pakai kata-kata dari masnya tadi. Kamu sudah terlanjur 10 juz, jangan sampai dilupakan. Nanti kalau enggak benar kamu dosa. Enggak nambah enggak apa-apa, sampai kayak gitu akhirnya. Kenapa? Ya karena tadi. Makanya penting melibatkan orang tua, melibatkan wali dalam program ini. Makanya diusahakan ada parenting, ada family atau family gathering yang di situ kita terangkan kenapa anak-anak harus ngapal Quran dan sebagainya. Biar tidak terjadi seperti itu. Kita sudah susah-susah menemukan big why-nya, anaknya lagi semangat-semangatnya, dipatahkan oleh keluarganya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu ya. Itu 3 hal tadi, harus kurikulumnya harus muktabar, kemudian gurunya harus mungkin dan muslih, dan anaknya harus bersungguh-sungguh. Minimal niat lah. Baru kita bahas ke kurikulum, dasar penyusunan kurikulum TAFE. Yang pertama yang jadi dasar adalah kemampuan. Bisa kemampuan muridnya, bisa kemampuan gurunya. Nah, kok bisa ya? Kalau kemampuan murid ya kita lihat murid ini punya kemampuan seberapa, maksimalkan. Misal dia sebenarnya kita tahu bisa kok dia sehari itu ngafal 1 halaman. Ya kita maksimalkan sehari ya 1 halaman. Bagaimana melihatnya? Ya kita lihat dia dengan maksimal waktu yang disediakan untuk ngapal dia sanggup berapa. Kayak teman saya dulu ketika di pondok ada teman saya karena target kami itu 1 hari 1 lembar kan. Bolak-balik AB, 2 wajah atau 2 halaman. Nah, teman saya kemampuannya itu sehari cuma 1 halaman.
Alhamdulillah kalau saya sama teman-teman yang masuk itu untuk menghafalkan satu halaman itu butuh waktu antara setengah sampai 1 jam lah cukup. Di waktu-waktu yang golden time-nya kami. Itu beda-beda. Kalau saya alhamdulillah semua waktu habis sholat ya itu bagus untuk ngapal. Ada teman saya yang golden time-nya itu jam 12 malam sampai subuh. Nah, teman saya yang satu ini, Masya Allah, semangatnya luar biasa. Dia itu ngapal dari ba'da duhur sampai jam 10 malam. Itu pun dapatnya satu halaman. Kalau saya dan teman-teman satu halaman, satu lembar, itu bisa butuh waktu untuk setoran paling antara 3 sampai 5 menit atau 7 menit lah. Karena memang lancar. Nah, teman saya ini sudah 1 hari itu udah menghafal dari jam 12 sampai jam 10 malam itu cuman dapat satu halaman. Untuk setoran satu halaman dia butuh waktu setengah jam. Jadi satu ayat, diam dulu mikir. Habis itu udah mikir, ketemu ayat kedua, berhenti lagi mikir lagi. Dan itu tiap hari seperti itu ritmenya. Ngapal daripada turun sampai jam 10, habis itu murojaah sampai jam 12, baru tidur jam 12, bangun, bangun jam 3, subuh, habis subuh setoran, habis setoran murojaah lagi, jam zuhur, ngapal lagi. Terusan seperti itu. Tapi ya gitu, 1 hari cuma dia maksimal satu halaman, nggak bisa lebih. Maka gimana? Maka dia butuh waktu 2 kali lipat dari kami untuk menyelesaikan hafalan 30 juz. Dan qadarullah akhirnya beliau tidak diwisuda. Karena waktu kami cuma 2 tahun ketika itu. Makanya seleksinya salah satunya ada tes apa ya kecepatan menghafal. Nah kalau memang muridnya sehari misal 3 baris ya sudah kita ambil 3 baris, 5 baris ya 5 baris. Itu kalau tergantung kemampuan murid. Kalau tergantung kemampuan guru, maksudnya bukan gurunya tidak bisa ngapal, waktunya gurunya disediakan berapa. Kayak tadi kan ada waktunya mepet Ustaz, cuma dikasih 60 menit. Nah, 60 menit ditanya dulu 60 menit ini untuk berapa orang gitu. 60 menit untuk berapa orang? 60 menit untuk 5 orang, gua sangat cukup. 60 10 orang masih cukup. 60 menit 15 orang. Sik nutut. 60 menit untuk 60 orang Ustaz. Ini mau ngapain gitu. Masa satu anak setoran 1 hari 1 kali setoran 1 menit. Nah itu tergantung. Terus gimana? Nah ini nanti menjadi dasar penyusunannya. Bagaimana caranya? Kalau satu guru dikasih waktu 60 menit, muridnya ada 60. Nah, gimana? Nah nanti kita jadikan dasarnya. Makanya dasar penyusunannya tergantung ini. Kemampuan muridnya atau kemampuan gurunya. Baru yang kedua adalah waktu. Kita dikasih waktu berapa? Baru target. Nah, jadi kemampuannya segini, waktunya segini, maka ketemu targetnya. Kalau enggak, mau, pokoknya harus 30 juz. Ya, enggak apa-apa, 30, mau 30 juz, 30 juz. Kemampuan muridnya berapa sehari? 1 lembar. Nah, maka waktunya yang harus fleksibel. Nah, ini enggak bisa 1 tahun. Harus satu, enggak bisa. Mau 1 tahun, boleh. Tapi setorannya sehari tidak sekali, bisa. Nah, itu diputar-putar di situ. Nah, nanti kita menyusun kurikulumnya di situ. Nanti kita bantu caranya. Saya sudah bikin Excel-nya, alhamdulillah. Ya, masih kemampuannya di Excel karena saya masih generasi apa? Bukan bawahnya milenial. Kalau yang anak sekarang, yang Gen Z, Gen Alpha itu bisa dari rumus apa? Dari rumus Excel itu dikoding jadi sebuah aplikasi. Itu bagusnya. Sementara ini karena saya masih tidak mampu di situ ya sudah. Sementara masih pakai Excel aja. Soalnya kalau Excel dengan semua bisa lah. Nggak harus ini. Nggak harus pinter. Pokoknya penuh angka. Nah ini yang jadi dasar penyusunannya. Nah
Rukun program tahfidz. Nah, ada rukunnya. Jadi kalau tadi harus ada kemampuannya, ada waktunya, ada targetnya. Nah, rukun program tahfidz apa maksudnya? Ini tidak boleh hilang gitu. Yang pertama ziyadah atau setoran. Wah, ini kalau ini jelas. Masa tahfidz tidak ada setorannya. Wajib ada ziyadah. Yang kedua harus ada murojaah. Kalau tidak namanya setor buang. Nah, itu nanti kena dosa yang tadi. Saya penghafal kemudian melupakan, maka dosa. Maka harus ada waktu untuk ziyadah, ada waktu untuk murojaah. Nah, baru yang ketiga ada munakosyah. Nah, ziyadah sama murojaah itu minimal bagusnya sehari ada semua. Ya, ziyadahnya misal sekali, murojaahnya 3 kali atau 2 kali. Ya, kalau nggak ada Ustaz waktunya di lembaga kami sehari cuma 1 kali pertemuan, maka ya, halo, cek cek, halo, soal saya ada ya, cek, halo, 1 2 3, suara saya masih ada, ini kayaknya sinyalnya agak kurang bagus ini. Jadi